Di bagian ini video, kita akan menceritakan dan menuai hikmah pelajaran dari kisah seorang pemuda yang sungguh durja mengumpuli mayat pada zaman Nabi Muhammad. Ada sosok anak muda Madinah dengan pekerjaan seorang penggali kubur. Pemuda ini sering mencuri barang yang berharga dikuburkan bersama mayat. Tindakan ini dipraktikkan ketika keluarga jenazah meninggalkan makam. Dia gali makam tersebut untuk mengambil barang yang bernilai bersama mayat yang dikubur. Bersama mayat, dia mengambil barang bersama kain kafan mayat jika kain tersebut berharga dan mahal. Suatu ketika di malam hari, dia mulai menggali makam dari mayat gadis yang rupawan, cantik bak bidadari. Ketika suasana sepi, ia menggali kembali kuburan wanita tersebut. Ia buka kain penutup kafannya, matanya berbinar elok dan tubuhnya yang indah putih bersih dan mulus. Tidak pandang bulu syahwat, di pikiran mulai bergejolak dan melampiaskan nafsu ke mayat gadis itu. Usai menyetubuhi mayat itu, pemuda ini gundah gulana gelisah. Ia merasakan dosa yang teramat. Ia pun menghadiri Masjid Nabi Muhammad di Madinah. Di sana ia bertemu sahabat Umar bin Khattab. Kemudian ia mengucapkan salam pada Umar. Ia dengan cemas dan terbata bertanya, "Apa pendapatmu wahai Umar, jika ada orang berzina?" Tanya pemuda tersebut. "Jika orang tersebut telah menikah," jawab Umar, "orang itu dihukum rajam sampai meninggal. Apabila belum menikah, maka dia akan aku cambuk 100 kali, serta dihukum usiran dari desa sampai 1 tahun. Jawaban tegas Umar, "Jika ada orang menzinai mayat, di mana dia belum menikah?" Pemuda itu bertanya. Sesaat kemudian, Umar diam, merasa ada rasa ngeri mendengar perkataan itu. Pertanyaan dari pemuda, "Sungguh terlalu. Dosa tersebut sulit saya bayangkan apa balasannya. Siapa sih orang yang melakukan hal itu?" "Itu adalah perlakuan yang sangat keji," tanya Umar dengan raut marah. "Saya sendiri." "Wahai Umar, apakah Allah akan mengampuni dosa yang engkau perbuat?" Pemuda tersebut bimbang dan linglung. Umar diam. Umar masuk dalam masjid serasa raut muka sedih dan menangis. Nabi Muhammad yang tengah ada di masjid heran melihat muka Umar yang menangis. Setelah salam diucapkan, Rasulullah bertanya pada Umar, "Hai Umar, apa yang menjadikan kamu bersedih seperti itu?" "Tadi saya berjumpa dengan pemuda di luar masjid yang membuat saya merinding dan menangis. Dan ia mengatakan keinginan untuk bertobat dari dosanya." Jawaban dari Umar. Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Kahabawi dalam kitabnya berjudul Duratun Nasihin menceritakan selanjutnya, Rasulullah menyuruh Umar bin Khattab untuk merangkul dan ajak masuk pemuda tadi. Tanpa putus pemuda itu menangis sejadinya. Sehingga Rasulullah menjadi penasaran. "Kenapa kamu menangis wahai pemuda?" Tanya Rasul. "Aku sangat banyak dosanya. Saya takut akan murka Allah yang akan murka kepadaku ya Rasul." Jawab anak muda itu, "Apakah kamu telah berani menyekutukan Allah dengan hal lain? Atau kamu telah membunuh orang dengan tiada salah?" Tanya Rasulullah. "Tidak ya Rasul, aku tidak melakukan kedua amalan tersebut." Jawab pemuda itu. Rasulullah dengan hati menghibur pemuda tersebut. "Ketahuilah kamu, wahai pemuda, Allah Maha Pengampun dan mengampuni dosamu. Walau dosamu sangat besar melebihi langit dan bumi 7 kali lipat. Apakah dosa yang besar itu seperti Ummul Kursi?" Tanya Rasulullah. "Dosaku lebih dari itu ya Rasul." Jawab pemuda itu. "Apakah lebih dari Ais?" Rasa penasaran tanya Rasulullah. "Saya sangka dosa saya lebih dari semua itu ya Rasul." Jawab pemuda dengan penuh tangis. "Dosa apa yang kamu perbuat? Coba engkau katakan kepadaku." Rasul merayu, meminta jawaban pemuda itu. "Sungguh ya Rasul, saya sangat malu berucap." Jawab pemuda itu. "Jika engkau tidak katakan, maka dosa tersebut akan jadi beban jiwa dan tubuhmu." Rasulullah membujuk. Pemuda diam. Mata menangis dan kepala menunduk ke bawah lantai masjid. Ia dengan sekuat tenaga mengakuinya untuk menceritakan apa yang telah dia lakukan. "Selama beberapa tahun, saya bekerja jadi gali kubur. Ketika itu, ada jasad dari kaum Ansor, yang mana mayat itu cantik rupawan dan masih gadis. Saya gali makamnya secara sembunyi-sembunyi, lalu kubuka kain yang menyelimuti jasadnya. Niat awal akan meninggalkan mayat itu, akan tetapi nafsu saya meningkat. Untuk melampiaskan nafsu, untuk meniduri dan bersetubuh dengan mayat itu, sehingga hasrat saya puas. Kemudian aku tinggalkan mayat itu. Saya hendak meninggalkan makam tersebut beberapa langkah. Mayat tersebut berseraya mengatakan, 'Celaka-celaka engkau orang bejat, apakah kamu tidak malu kepada Allah
yang akan membalas seluruh perbuatanmu di hari kiamat, di mana hari itu orang akan menuntut balas. Tapi kamu biarkan saya telanjang setelah disetubuhi dan masih memiliki hadas besar pada Tuhanku." Rasul mendengar cerita pemuda ini. Rasulullah sangat marah. Rasul berdiri dan berkata, "Engkau pemuda fasik, sungguh engkau memang pantas di neraka. Ayo keluar dari tempat ini." Dengan hati hancur berkeping-keping pemuda itu keluar, dan tubuhnya mulai lemas. Hidup tidak memiliki solusi dan harapan dalam meraih ampunan atas dosanya. Sebenarnya, pemuda sangat ingin bertobat nasuha yang sebenar-benarnya kepada Allah. Pemuda itu seperti orang linglung berjalan tanpa arah dan tujuan yang jelas. Rasulullah ingin meminta petunjuk dari Allah atas kejadian tersebut. Apa yang diceritakan dan dialami oleh pemuda tersebut. Di sisi lain, pemuda itu kemudian melakukan semedi menyendiri di gua dalam gunung menyesali perbuatan itu. Di gua ia terus menangis meminta ampunan Allah. Dia memiliki sumpah tidak akan keluar dari gua sebelum Allah mengampuni dosanya dan mengiri ampunannya itu lewat Rasulullah. Setelah hari ke-40, jasan tubuh muka pemuda itu berubah. Selama pemuda di dalam gua, dia mengandalkan hidup dengan makanan dari apa yang dijumpai di gua. Seraya ia memanjatkan doa ya Tuhannya, Nabi Muhammad Tuhan seluruh nabi, jika engkau telah mengampuni aku, sampaikanlah ampunanmu kepada baginda Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Tapi apabila engkau tidak terima tobatku, siksalah aku di dunia dan bebaskan aku dari siksa di akhirat. Sungguh saya tidak sanggup menerima siksa-siksamu di akhirat. Allah mengutus malaikat bersamaan dengan doa itu, yaitu malaikat Jibril, untuk menemui Rasulullah. "Ya Muhammad, Allah telah menyampaikan salam untukmu." Allah bertanya, "Apa kamu menciptakan makhluk?" Malaikat Jibril bertanya, "Allah lah yang menciptakan seluruh makhluk di dunia ini." Jawab Rasulullah, "Apa kamu yang membuat dan membagi serta memberi rizki kepada semua makhluk?" Tanya Jibril, "Tidak hanya Allah yang mampu melakukan semua itu dan memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya." Jawab Rasulullah, "Apa kamu yang menerima tobat mereka? Atau kamu yang memberikan hukuman atas dosa yang mereka perbuat?" Tanya malaikat Jibril, "Maha suci Allah yang maha pengampun segala kesalahan." Jawab Rasulullah, "Wahai Muhammad, Allah berfirman, maafkanlah hambaku, karena aku telah mengampuninya." Kata malaikat Jibril, "Dan juga orang-orang yang selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui Quran Surat Al-Imran ayat 135. Selanjutnya, Rasulullah menemui pemuda itu, memberitahu ia akan ampunan Allah Sang Maha Pengampun, dan menerima tobatnya. Sekian lama kemudian, pemuda ini diambil nyawanya oleh Allah. Walau alam bisawab.